Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kementerian, lembaga, dan pemerintahan provinsi. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar seri ke-42 dari Magnitude Indonesia dengan tema yaitu Mencegah Kebocoran Data, Cara Melindungi Informasi Dikecualikan. Pada webinar hari ini, Kamis 18 Juli 2024, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Muhammad Aziz yang akan memandu Ibu dan Bapak pada acara webinar hari ini. Baik, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dimohon untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dibagikan melalui room chat Zoom ini. Oke, admin sudah bagikan di room chat. Nah, dari absensi ini nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-certificate. Selanjutnya, izinkan saya juga untuk menyampaikan selamat datang dan tentunya sudah bergabung dengan kita semua narasumber pemateri hari ini, yaitu Bapak Insinyur Abdul Rahman Makmun, MIP, beliau sebagai CEO Magnitude Indonesia, juga mengajar sebagai dosen di Universitas Paramadina, dan beliau juga pernah mengisi sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat tahun 2011 hingga 2013. Selanjutnya, izinkan juga saya untuk menyapa moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Handion Haruman. Beliau saat ini mengisi sebagai Business Manager di Magnitude Indonesia. Apakah Bapak-Bapak sudah hadir semua bersama kita? Pagi Pak Aruman, Pak Aman. Selamat pagi, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, para hadirin. Baik, selamat pagi. Pagi Pak Aruman. Pagi Pak. Baik, selanjutnya sebagai bentuk pengenalan terkait Magnitude Indonesia, kita akan menyaksikan sekilas video pengenalan.
Bapak dan Ibu, Magnitude Indonesia merupakan perusahaan konsultan komunikasi yang secara spesifik salah satu produknya adalah konsultansi dalam penerapan keterbukaan informasi. Webinar ini merupakan webinar rutin yang dilakukan 2 minggu sekali oleh kami dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman seputar keterbukaan informasi publik. Khusus pada hari ini, materi atau tema yang akan diangkat adalah mencegah kebocoran data, cara melindungi informasi dikecualikan. Selama webinar juga, kami akan menyediakan free konsultasi di akhir sesi sebagai sesi tanya-jawab, atau apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin berbagi atau sharing terkait dengan PPID dan keterbukaan informasi publik lainnya, kami mempersilahkan untuk Bapak dan Ibu dapat menghubungi tim Magnitude Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memulai memasuki inti dari acara hari ini. Untuk terlebih itu, saya akan menyerahkan selanjutnya kepada Bapak Handiono Ruman sebagai moderator pada webinar hari ini. Pada Bapak Ruman, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Paujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam. salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir dan mengikuti webinar series kita yang ke-42. Seperti diketahui, sebenarnya Magnitude Indonesia selalu mengadakan webinar terkait keterbukaan informasi publik ya, untuk supaya kita membantu mensosialisasikan bagaimana negeri ini bisa lebih terbuka dalam hal informasi tapi juga aman. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Abdurrahman Makmun yang akan menyampaikan bagaimana cara mencegah atau melindungi data kita, terutama terkait nanti seperti kita ketahui isu yang belum lama ini itu data kita hilang atau dihack ya, dan itu mungkin secara teknisnya, tapi secara administratifnya bagaimana kita melindungi data-data yang kita miliki ya, agar aman, tapi juga tetap kita transparan. Maka Bapak Ibu akan mengikutinya, akan melihat dan simak baik-baik dan mohon keaktifannya silahkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, itu dapat mengetik di kolom chat ya, sebelum sesi tanya jawab di akhir. Ya silahkan untuk mengetik di kolom chat, nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan webinar series ini akan selalu hadir di tengah Bapak Ibu semua dan memberikan solusi terkait bagaimana informasi bisa aman, tapi juga tetap transparan. Untuk itu, kita sambut Bapak Abdurrahman Makmun yang merupakan juga dosen dari Paramadina University dan juga mantan Ketua Komisi Informasi periode 2011-2013. Selamat datang Pak Abdurrahman Makmun. Selamat pagi Pak Aruman, selamat pagi Bapak Ibu semua dari berbagai instansi, badan publik, perusahaan maupun pemerintah daerah. Salam Ya, sehat semuanya. salam sehat Pak. Ini telah hadir di kita ada dari BPK, dari BPOM, ada dari Kementerian ESDM, Kemenak, ya, dan juga ada dari kecamatan-kecamatan, Kementerian Pertanian, ada dari Kompolnas, Mas Aji, ya, dan yang lain-lain juga ada sangat banyak sekali dari universitas juga ada. Baik, kita langsung mulai saja. Kami persilahkan Pak Aman untuk memaparkan dan jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengisi absensi yang tadi sudah di-share di kolom chat dan juga apabila ada pertanyaan selama Pak Aman menyampaikan paparannya bisa mengetik di kolom chat. Terima kasih, selamat mengikuti, salam transparansi. Terima kasih Pak Aruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman dari Bagi Pejabat Pak. Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik dari kementerian, lembaga negara di tingkat pusat, pemerintah daerah, lembaga dan kementerian, juga perusahaan BUMN, BUMD, dan sebagian juga saya lihat ada universitas, ada beberapa tim di kecamatan,
dan semuanya tanpa terkecuali, tanpa menyebut satu persatu, saya akan memulai webinar pada pagi hari ini dengan ilustrasi bahwa kita semua saya kira sangat aware bahwa belakangan ini kita dihebohkan dengan kebocoran data, bahkan bukan kebocoran data, tapi pengambil alihan data sebenarnya tepatnya. Jadi bukan hanya bocor, tapi diambil alih gitu ya. Sehingga meskipun sekarang yang kita dengar bahwa hacker atau pembajak atau hacker yang meminta tebusan itu kemudian mengembalikan dengan cara memberikan password atau kunci, tapi tidak ada jaminan bahwa data yang sudah terlanjur diambil alih itu tidak di-copy gitu ya. Jadi artinya tetap saja tidak ada jaminan bahwa itu tidak bocor. Jadi kebocoran satu hal, tetapi yang lebih mengerikan adalah bahwa kalau sampai data diambil alih itu hal-hal yang hampir tidak bisa kita pastikan apakah seluruh data yang tadinya diambil alih walaupun sudah kembali itu akan aman seperti semula. Itu yang pertama. Mengapa? Karena sebagian besar data-data yang selama ini menjadi persoalan itu tentu data yang sifatnya digital ya. Dan karena digital itu menjadi sesuatu yang complicated kalau kita mau betul-betul concern dan melindungi data itu. Pagi ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam konteks perlindungan data atau perlindungan informasi itu ada dua cara memang. Yang pertama adalah secara teknis, sebagaimana yang sekarang ini diributkan mengenai soal sistemnya, mengenai soal backup-nya, mengenai sistem IT-nya, dan sebagainya. Ini menyangkut soal teknis dan itu penting. Dan itu menjadi kewenangan biasanya kalau di dalam kementerian ada namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, atau eh, bagian IT begitu ya. Tetapi ada juga cara pelindungan data itu secara teknokratik gitu ya. Teknokratik itu artinya kita dengan membuat regulasi dan penerapan yang begitu ketat sehingga sebelum data itu secara teknis kemudian harus dilindungi baik melalui instrumen tertentu, melalui instrumen-instrumen teknologi informasi, tetapi secara teknokratik data itu terlindung di antara para pengelola data maupun di antara para pegawai dan para karyawan yang sehari-hari memang bergelut dengan data. Saya kira Bapak Ibu yang selama ini aktif atau ditugaskan di PPID, setiap hari tentu bergelut dengan data, baik data yang menjadi bagian dari yang kita kelola, dari unit kita atau dari divisi kita, maupun data-data dari unit yang lain, dari Direktorat Jenderal yang lain atau dari divisi yang lain, yang semuanya tentu concern untuk data itu aman, sebagaimana tadi disampaikan Pak Aruman, tetapi tetap harus transparan, ini tantangannya. Di satu sisi, transparansi itu membutuhkan keterbukaan, tetapi di sisi lain, keamanan data itu membutuhkan kehati-hatian. Mana-mana yang harus dilindungi, bahkan ditutup, atau dienkripsi di satu sisi, tetapi di sisi lain karena kita tetap harus transparan sebagai lembaga negara, sebagai barang publik, maka penting untuk bagaimana perlindungan data ini tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga dilakukan secara teknokratis. Singkat cerita, secara teknokratis itu adalah dengan cara membuat regulasi-regulasi internal, SOP-SOP internal yang ketat, sehingga data itu tidak setiap saat orang bisa mengambil data meskipun itu orang internal, gitu ya. Saya akan share beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi. Bahwa ketika belakangan ini banyak data yang kita tahu itu menimbulkan persoalan karena diambil alih oleh pihak lain ya. Yang pertama tentu kita semua prihatin ya bahwa negara sebesar Indonesia itu datanya begitu saja bisa diambil alih oleh pihak-pihak lain yang sebenarnya kalau dalam konteks hukum itu jelas-jelas tindakan kriminal ya. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya bagi kita para pemilik data yang memang bertugas untuk melindungi data, terutama data yang rahasia, itu tentu menjadi PR tersendiri bagaimana sebelum secara teknis data itu di backup,
atau dilindungi secara teknologi, maka secara teknokratik itu kita kerjakan dulu sebuah sistem sehingga data dan informasi yang ada di instansi kita, di perusahaan kita, itu betul-betul akan terlindung dengan cara teknokratis selain secara teknis ya. Sebagaimana kita tahu misalnya beberapa waktu belakangan ini yang sebenarnya bukan hanya tahun ini, sudah sejak tahun 2010 barangkali itu satu persatu data itu sering eh, jebol atau sering bocor gitu ya. Kalau data yang di beberapa media daftar misalnya, seperti yang oleh Tempo sempat dilansir misalnya, ada kita pernah data IndiHome. IndiHome itu langganan internet melalui Telkom ya. Itu di media sosial disebutkan bahwa ada 26 juta data pelanggan IndiHome bocor dan masuk di situs gelap misalnya gitu. Kemudian juga pernah ada kabarnya yang dilansir oleh Tempo juga lebih dari 17 juta data pelanggan PLN beredar di bulan Agustus tahun 2022. Di kepolisian juga begitu, ada 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar milik pengguna di Indonesia juga bocor. KPU juga pernah terkena kebocoran data. Bahkan kalau menyangkut data pribadi, misalnya di Facebook itu yang seringkali kita memang secara sadar atau tidak sadar, warga negara atau masyarakat itu mengumbar data pribadi mereka di Facebook gitu ya. Sehingga ketika itu kemudian bocor, kadang-kadang kita juga nggak aware apakah itu perlu kita tarik kembali, dilindungi atau bagaimana. Gitu. Kemudian pernah juga terjadi kebocoran data di BPS ya, ada 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan, maaf bukan BPS. Itu pernah bocor juga. Begitu pula di perbankan. Terus kemudian waktu COVID kemarin itu data EHAK yang waktu itu dikelola oleh Kementerian Kesehatan itu juga sempat bocor. Kemudian data KPAI juga sempat bocor di tahun 2021 misalnya. Kemudian ada di daerah misalnya data di Bank Jatim, bahkan data kepolisian gitu ya. Yang terakhir itu data di Pusat Data Nasional. Itu karena diambil alih oleh hacker atau dibobol oleh hacker, itu diduga 210 instansi itu terdampak dengan ini. Karena ini Pusat Data Nasional. Kita tidak ingin bicara tentang kasusnya, tetapi bagaimana supaya kita sebagai para pengelola data, pengelola informasi dan dokumentasi, Bapak Ibu selaku PPID, itu melakukan mitigasi di awal ketika kemungkinan secara teknis backup atau sistem data kita mungkin saja masih mengandung kekurangan atau kelemahan. Sehingga secara teknokratis di awal kita mesti melakukan antisipasi dengan cara membuat regulasi, membuat SOP, membuat sedemikian rupa sehingga tidak demikian mudah, terutama data-data yang rahasia atau dalam istilah Undang-Undang Keterbukaan Informasi sebagai data atau informasi yang dikecualikan. Sebenarnya tahun ini itu sudah mulai berlaku Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kalau itu diberlakukan, maka yang akan terkena kewajiban untuk melindungi data pribadi itu tidak hanya instansi pemerintah, tidak hanya badan publik, tapi setiap entitas yang mengelola data pribadi, maka dia berkewajiban untuk melindungi data itu supaya tidak jatuh ke tempat lain, tidak jatuh ke pihak lain yang tidak berhak. Sehingga nanti kalau secara efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah diberlakukan, maka tidak terkecuali tidak hanya lembaga pemerintah, badan publik, tapi semua yang mengkolek data pribadi itu harus bertanggung jawab terhadap keamanan data. Misalnya katakanlah kalau sekarang boleh kita sebut misalnya data-data online shop atau data-data ojek online misalnya, entah itu Grab, entah itu Gojek, atau yang lain-lain, itu setiap hari mengumpulkan data pribadi kita, data pribadi pelanggan, setiap hari, bahkan bukan hanya nama, alamat, nomor telepon, atau nomor WA, tetapi juga setiap hari kita kemana, itu semua ada datanya. Sehingga boleh jadi kalau kita punya kebiasaan rutin, setiap hari dari pagi dari rumah ke kantor, sore dari kantor pulang ke rumah, setiap hari begitu atau kemana dulu, itu semua data terrecord di dalam sistem mereka. Sehingga mereka wajib untuk melindungi data pribadi seperti itu
Kalau terjadi kebocoran, maka akan ada tanggung jawab hukum atau ada sanksi-sanksi tertentu yang bisa diterapkan. Sebelum sampai ke sana, kita tahu bahwa dalam konteks atau dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sebenarnya di awal sudah ada yang disebut dengan informasi yang dikecualikan. Apa artinya? Informasi yang memang rahasia. Dan oleh karena itu, bukan hanya harus dilindungi, tetapi harus diamankan supaya tidak bocor ke tempat lain. Karena apa? Karena kalau itu bocor, maka akan ada sanksi-sanksi pidana yang bisa diterapkan atau dikenakan kepada pembocornya atau penyebarnya. Itu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah tersedia regulasinya. Bahkan dengan ini nanti Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan memperkuat itu. Tetapi sebelum sampai ke sana, tentu kita penting untuk melihat bahwa data-data yang harus kita lindungi itu kalau dalam konteks atau dalam rejim Undang-Undang KIP itu masuk dalam informasi yang dikecualikan. Sementara informasi publik itu tidak perlu kita susah-susah untuk melindungi. Kenapa? Ya tentu didokumentasikan tentu, tetapi karena informasi publik itu memang bisa diakses oleh publik gitu ya. Nah, menyangkut informasi yang dikecualikan ini penting untuk kita highlight di awal bahwa melindungi informasi atau data itu tentu secara teknis penting dengan sistem IT tertentu, tetapi yang jauh lebih penting di awal adalah dengan melakukan perlindungan data dan informasi secara teknokratis dengan melakukan regulasi atau mengatur sedemikian rupa supaya data atau informasi yang rahasia atau dikecualikan itu tidak sampai bertebaran di instansi kita. Nah, dalam proses ini, tentu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, Bapak Ibu mesti terlebih dahulu melakukan pengecualian informasi dulu melalui uji konsekuensi. Apa konsekuensi bahayanya ketika informasi itu diakses oleh pihak lain? Nah, dari situ maka Bapak Ibu bisa memasukkan dalam apa yang disebut dengan daftar informasi yang dikecualikan atau DIK. Meskipun informasi dikecualikan itu tidak bersifat permanen, maka dengan begitu justru karena tidak permanen, ketika dia menjadi rahasia, maka selama itu pula dia harus dilindungi. Entah itu dengan sistem tertentu atau dengan sistem manual dengan dihitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan. Secara teknis, informasi yang dikecualikan ini memang sifatnya terbatas. Artinya terbatas, dia punya waktu tertentu ketika dia dirahasiakan. Kemudian dikecualikan ini setidaknya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau ada undang-undang lain yang kalau itu bisa digunakan, misalnya Undang-Undang Rahasia Dagang. Nanti yang ketika berlaku Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Atau undang-undang lain, misalnya Undang-Undang Rahasia Dagang, Perlindungan Data Pribadi, atau undang-undang yang memang menyebutkan kemungkinan kita bisa merahasiakan informasi itu. Kemudian proses berikutnya secara teknokratis, kita mesti melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi-informasi yang kira-kira kalau diakses oleh orang lain, pihak lain, oleh publik itu bahaya atau enggak? Baik bahaya bagi negara, dalam hal ini bagi instansi kita, atau bahaya bagi publik secara keseluruhan. Tentu ini penting untuk melakukan apa yang disebut dengan uji konsekuensi ini. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa dalam uji konsekuensi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama bagi Bapak Ibu sebagai tim atau PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bahwa setiap PPID itu punya kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan kalau di Undang-Undang KIP di pasal 17. Nanti kita lihat apa saja itu. Kemudian yang kedua, setiap badan publik yang melakukan uji konsekuensi itu juga punya kewajiban untuk memberikan pertimbangan. Mengapa informasi ini dikecualikan, mengapa yang itu tidak. Kemudian yang berikutnya itu pertimbangan tertulis itu dalam hal ini ketika Bapak Ibu mau melakukan pengecualian informasi, maka itu harus ada pertimbangan apa ketika itu informasi itu dikecualikan atau dirahasiakan. Nah, dalam konteks ini sebagai antisipasi, proses untuk melakukan uji konsekuensi itu Bapak Ibu bisa lakukan pada saat menyusun informasi atau daftar informasi yang dikecualikan. Jadi jauh-jauh hari sebelum orang ingin mengakses atau meminta informasi itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengecualian atau uji konsekuensi misalnya. Kemudian kalau misalnya ada pihak lain yang ingin melakukan akses informasi, ternyata itu informasi dikecualikan,
Bapak Ibu juga bisa melakukan uji konsekuensi di sana ketika terjadi permohonan informasi. Tetapi seandainya kemudian prosesnya berlanjut, misalnya sampai pada proses sengketa informasi di Komisi Informasi, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk melakukan uji konsekuensi lagi. Mana informasi yang rahasia dan mana yang tidak. Singkat cerita bahwa kalau Bapak Ibu melakukan uji konsekuensi, maka setidaknya informasi-informasi mana yang harus dirahasiakan itu sudah kita ketahui dan sudah kita amankan secara baik, sehingga tim teknis dalam hal ini tim IT atau tim data, Pusdatin yang harus melindungi informasi itu tahu mana-mana yang memang betul-betul confidential dan harus dipastikan bahwa itu terlindung dengan sistem tertentu, sehingga informasi tidak seluruhnya, tetapi informasi-informasi yang dikecualikan itu setidaknya punya prioritas untuk dirahasiakan atau dilindungi. Dalam hal ini kalau kita memilah-milah, ada informasi yang rahasia berdasarkan kerahasiaan negara. Ini biasanya terkait dengan penegakan hukum, dengan pertahanan keamanan, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, hubungan internasional atau hubungan luar negeri. Kemudian surat-surat yang secara internal di tempat Bapak Ibu sekalian memang itu rahasia. Itu masuk dalam lingkup kerahasiaan negara. Kemudian ada informasi yang terkait dengan kerahasiaan persaingan usaha. Misalnya ini informasi-informasi yang biasanya dikuasai oleh BUMN, BUMD, atau hal-hal lain meskipun di kementerian atau di lembaga atau pemerintah daerah, tetapi menyangkut perusahaan, misalnya perusahaan-perusahaan peserta tender, perusahaan-perusahaan vendor, yang datanya ada di kita, maka itu juga menjadi bagian dari kita berkewajiban untuk melindungi informasi yang dikecualikan atau rahasia itu. Yang ketiga adalah informasi yang masuk dalam kategori informasi pribadi. Jadi ini bisa berupa akta otentik, wasiat seseorang, informasi tentang kapasitas seseorang, riwayat hidup, kondisi fisik, kekayaan seseorang, yang secara regulasi atau secara undang-undang memang bisa atau seharusnya dirahasiakan. Dan dalam hal ini, hampir semua instansi itu mengelola informasi pribadi. Misalnya, instansi di Biro Kepegawaian. Atau kalau di perusahaan, misalnya di Divisi Human Capital atau Direktorat Human Capital atau HRD. Itu selalu mengelola informasi-informasi yang sifatnya pribadi dari karyawan atau pegawai. Maka tidak terkecuali sebenarnya setiap kita di instansi manapun kita, di perusahaan, di kementerian, di perusahaan daerah, perusahaan negara di tingkat BUMN, atau di pemerintah daerah, atau di kecamatan, semuanya bersinggungan dengan informasi-informasi yang kemungkinan masuk dalam kategori informasi yang rahasia atau dikecualikan. Baik itu bisa rahasia negara, bisa rahasia usaha atau rahasia bisnis, bisa juga masuk rahasia pribadi. Nah, kalau kita rinci, Bapak Ibu, semua itu misalnya sudah masuk dalam kategori informasi yang rahasia, maka penting untuk lagi-lagi kita lakukan secara teknokratis bahwa instansi kita perlu punya apa yang disebut dengan semacam SOP. Jadi standar operation procedure atau standar operasional prosedur yang mengatur bagaimana informasi rahasia itu didokumentasikan atau disimpan atau diamankan. Nah, ini salah satu contoh saja. Misalnya PPID yang sudah mengecualikan satu informasi, maka informasi itu mesti dikomunikasikan kepada tim atau pihak-pihak yang memang mengurusi informasi secara digital misalnya di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, atau di divisi IT, atau di divisi lain yang arsip misalnya, yang memang secara hari-hari tugasnya memang melakukan perlindungan terhadap informasi, ya. Nah, tentu ketika informasi yang dikecualikan itu sudah masuk dalam daftar informasi dikecualikan atau DIK, akan jauh lebih mudah dan jauh lebih hemat space ketika informasi itulah yang menjadi prioritas untuk dilindungi, menjadi prioritas untuk dikecualikan, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan yang ekstra, termasuk backupnya. Nah, ini salah satu bentuk SOP saja bahwa ketika PPID misalnya sudah melakukan pengecualian informasi, maka pengecualian informasi itu mestinya ada di mana? Apakah itu dilindungi di masing-masing PPID atau diberikan kepada masing-masing pejabat atau masing-masing unit yang ada di instansi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat bahwa dalam proses pengecualian informasi, kita punya landasan-landasan mana-mana yang bisa dirahasiakan, mana yang tidak. Sebelum nantinya data-data yang dikecualikan itu, informasi yang dikecualikan itu, kemudian dilindungi oleh tim yang memang melindungi informasi dalam bentuk IT atau backup data.
Yang pertama, informasi yang kalau dibuka itu bisa menyebabkan proses penegakan hukum terganggu atau menghambat proses penegakan hukum, maka informasi kasus, informasi temuan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti secara hukum, dan informasi-informasi temuan-temuan yang sifatnya hukum, maka bisa itu dirahasiakan. Kemudian yang kedua, informasi yang terkait dengan rahasia usaha atau bisnis. Jadi kalau ada vendor atau ada peserta lelang yang mengikuti proses dalam pelelangan di satu instansi, proses lelangannya itu sendiri transparan, prosesnya, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang harus dikecualikan. Misalnya menyangkut persaingan usaha, menyangkut aset, menyangkut hal-hal yang terkait dengan rahasia bisnis dari masing-masing perusahaan. Kemudian apabila informasi yang akan dibuka itu bisa membahayakan pertahanan keamanan negara, itu bisa dikecualikan, bisa menghambat atau bisa mengungkapkan kekayaan Indonesia, itu juga bisa dirahasiakan. Merugikan ketahanan ekonomi nasional juga bisa dirahasiakan, merugikan hubungan luar negeri bisa dirahasiakan. Kemudian yang bersifat pribadi, baik itu rahasia pribadi berupa aset, berupa hal-hal yang terkait dengan kapasitas individu, entah itu psikologis maupun hal-hal yang sifatnya intelektual misalnya, itu juga bisa dirahasiakan. Kemudian informasi lain berupa surat-surat, memo-memo antar badan publik atau di dalam intra badan publik, itu juga bisa dilakukan perahasiaan. Masih tidak menutup juga kemungkinan kalau informasi-informasi lain oleh undang-undang lain itu dirahasiakan, maka bisa dirahasiakan. Misalnya apa? Misalnya melalui undang-undang kesehatan, ada hal-hal yang perlu dirahasiakan. Undang-undang keuangan negara yang merahasiakan satu informasi tertentu, undang-undang rahasia dagang, di mana di sana beberapa aspek harus dirahasiakan, maka itu bisa digunakan untuk merahasiakan satu informasi yang ada di instansi Bapak Ibu. Misalnya ada hal-hal yang lebih detail ya kalau kita lihat misalnya, kalau informasi yang akan dibuka itu ya bisa menghambat proses penegakan hukum, apa saja itu misalnya? Misalnya menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana, maka itu bisa dirahasiakan. Kemudian informasi yang bisa mengungkap identitas informan. Jadi misalnya ada yang mengadukan kasus hukum ke KPK, ke kepolisian atau kejaksaan, maka identitas informan itu sendiri merupakan informasi yang dikecualikan. Begitu pula pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana itu bisa dirahasiakan atau dikecualikan. Tentu ini menjadi sesuatu ketika sudah masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan, menjadi kewajiban tim kita untuk melindungi informasi itu. Kemudian yang berikutnya, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan, penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, itu juga informasi yang dikecualikan. Mungkin ini adanya di Interpol ya. Kemudian membahayakan keselamatan kehidupan penegak hukum atau keluarganya, itu juga harus dirahasiakan. Membahayakan keamanan, peralatan, sarana, dan prasarana penegak hukum. Kemudian juga informasi publik yang apabila dibuka kepada masyarakat atau ke publik bisa mengganggu kepentingan perlindungan usaha atau perlindungan kekayaan intelektual atau persaingan usaha. Ini yang terkait dengan bisnis ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan bisnis pun bisa dirahasiakan sepanjang itu bisa kalau dibuka bisa merugikan kepentingan persaingan usaha. Kemudian yang berikutnya adalah informasi yang bila dibuka bisa membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Bisa berupa informasi strategi, intelijen, operasi, taktik, teknik, dan sebagainya. Misalnya memuat tentang strategi intelijen, operasi, kemudian juga jumlah, komposisi, alokasi kekuatan, dan kemampuan pertahanan keamanan negara kita misalnya. Kemudian di dalamnya juga gambar atau tentang situasi, keadaan pangkalan atau instalasi militer, itu juga dirahasiakan. Misalnya kalau kita lihat ya, kalau kita buka ke Google Map, mungkin ada beberapa beberapa tempat tertentu itu diblok gitu ya. Misalnya di lapangan udara untuk angkatan udara misalnya ya. Lapangan terbang untuk angkatan udara, untuk pertahanan, itu biasanya tidak serta-merta bisa dibuka begitu saja. Kemudian yang berikutnya data tentang kemampuan militer pertahanan negara terbatas pada tindakan-tindakan negara tersebut yang bisa membahayakan kedaulatan itu juga bisa dirahasiakan. Hal lain yang terkait dengan ekonomi nasional itu bisa menyangkut misalnya perubahan nilai tukar mata uang, kemudian rencana investasi,
pengembangan perbankan, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan yang lain, ini biasanya adanya di Bank Indonesia atau di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian informasi lain yang bisa dirahasiakan itu yang terkait dengan hubungan luar negeri, misalnya posisi tawar kita dengan negara-negara lain yang sedang bernegosiasi dengan kita misalnya dalam sebuah perundingan. Kemudian yang berikutnya yang menyangkut informasi pribadi, bisa menyangkut riwayat atau kondisi keluarga, riwayat atau kondisi perawatan pengobatan fisik atau psikis seseorang, bisa kondisi keuangan, artinya itu kondisi keuangan pribadi ya, aset, pendapatan, rekening bank, itu termasuk informasi yang bisa dikecualikan karena menyangkut informasi pribadi. Hal-hal lain juga misalnya tentang menyangkut pribadi kita terkait dengan misalnya ya ijazah, nilai-nilai ijazah segala macam, itu informasi yang bisa dikecualikan. Yang berikutnya informasi-informasi yang secara internal memang rahasia, misalnya ada dalam surat-surat yang rahasia, hal-hal lain. Kemudian informasi-informasi yang bisa dikecualikan dengan undang-undang yang lain. Nah, namun demikian Bapak Ibu, para PPID dan para peserta webinar ini, ada pengecualian atas pengecualian. Bisa saja suatu informasi itu yang semula dikecualikan, maka bisa saja kemudian suatu ketika itu menjadi tidak dikecualikan. Ini kita juga harus cermati. Misalnya, tidak termasuk di dalam pasal 18 Undang-Undang KIP, tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah satu, putusan badan peradilan. Jadi kalau sudah menjadi putusan pengadilan, maka dia tidak menjadi dikecualikan. Meskipun ketika prosesnya boleh jadi ada saksinya siapa, informasi itu mungkin informasi rahasia. Tapi begitu masuk dalam proses peradilan yang sudah terbuka, apalagi sudah jadi putusan, maka menjadi informasi yang terbuka. Kemudian keputusan, peraturan, atau bentuk kebijakan lain yang terkait dengan pertimbangan lembaga penegak hukum, misalnya polisian, KPK, Kejaksaan, itu kalau sudah ditetapkan maka tidak menjadi rahasia lagi. Kemudian yang berikutnya adalah SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan. Ini juga informasi yang tidak dikecualikan. Kemudian rencana keuangan atau pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum. Kemudian laporan hasil pengembalian uang, hasil korupsi. Kemudian informasi lain yang memang tidak lagi dikecualikan kalau sudah terbuka di publik dalam hal ini melalui proses pengadilan. Kemudian tidak termasuk informasi yang dikecualikan juga, misalnya terkait dengan informasi pribadi ya, informasi pasal 17 huruf G dan H itu informasi pribadi. Apabila pihak yang rahasia diungkap memberikan persetujuan tertulis, artinya kalau kita punya informasi pribadi, misalnya data pasien atau data rekam medis kita di rumah sakit, mungkin kita karena lagi sakit kita nggak bisa akses itu, kita bisa minta keluarga, kita beri surat kuasa tertulis, maka itu bisa dibuka. Menurut Undang-Undang KIP itu menjadi tidak dikecualikan kalau pihak yang punya atau pemilik informasinya itu mengizinkan. Kemudian yang kedua, apabila hal-hal itu terkait dengan penyelenggara negara, maksudnya misalnya aset pribadi seseorang itu ketika dia jadi warga biasa itu rahasia. Tapi begitu dia jadi pejabat atau penyelenggara negara, maka tidak lagi menjadi rahasia, melainkan justru wajib dilaporkan dalam bentuk LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, yang biasanya kemudian disampaikan ke KPK untuk diverifikasi. Nah, informasi-informasi yang semula dikecualikan itu bisa menjadi tidak dikecualikan kalau itu menyangkut pejabat. Kemudian yang berikutnya mengenai secara administratif bisa dipelajari di pasal 18 Undang-Undang KIP bahwa hal-hal yang terkait dengan perlu izin ketika membuka itu diatur juga. Jadi misalnya untuk kepentingan pemeriksaan perkara misalnya izin bisa disampaikan melalui Kejaksaan Agung atau kemudian kalau menyangkut informasi-informasi yang lain, itu bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di undang-undang. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sifat kerahasiaan dari satu informasi yang dikecualikan, itu memang ada masa retensinya atau masa rahasianya gitu ya. Dan itu ada aturannya dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 itu diatur informasi mana saja yang misalnya bisa dikecualikan sampai 30 tahun misalnya. Atau cukup 5 tahun atau cukup 10 tahun. Prinsipnya adalah
bahwa kerahasiaan informasi itu tidak permanen. Kalau informasi-informasi tadi sudah kita masukkan dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka tinggallah kemudian secara teknis itu dilindungi secara teknologi, secara IT, atau secara sistem itu dilindungi dengan sangat ketat. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain yang mengakses, membocorkan, itu bisa kena sanksi pidana. Kemudian kalau kita lihat ini misalnya di Peraturan Pemerintah Nomor 61, jadi berapa lama sih kita bisa merahasiakan satu informasi? Misalnya untuk kasus atau informasi yang terkait dengan penegakan hukum, maka bisa dikecualikan sampai 30 tahun ya, misalnya. Karena kita tahu kalau kasus-kasus pidana itu kan kalau sudah sampai 20 tahun, maka dia masuk dalam kategori daluarsa atau sudah terlewat ya. Jadi 30 tahun adalah waktu yang cukup ketika bisa dibuka itu informasi-informasi tentang penegakan hukum. Yang lain-lain tergantung pada kebutuhannya, dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau tergantung pada jenis informasinya. Kira-kira itu Bapak Ibu bahwa informasi atau data yang perlu kita lindungi memang yang paling utama adalah kita mengecualikan dulu informasi-informasi yang sebenarnya memang rahasia. Kalau sudah kita kecualikan, maka di dalam daftar informasi yang dikecualikan itulah yang harus menjadi prioritas utama untuk dilindungi oleh tim IT, oleh Pusdatin, atau oleh divisi yang membidangi informasi atau teknologi informasi. Demikian sebagai bahan diskusi dan dalam seminar kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Pak Aruman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aman atas paparannya. Nah, ini sangat membuka wawasan kita ya, terutama terkait tadi untuk mencegah kebocoran data. Jadi sebelum secara teknis itu bocor, sudah diklasifikasikan dan sudah diverifikasi untuk mana yang harus benar-benar diprotek dan mana yang bisa dibuka seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Kami persilahkan apabila ada yang ingin bisa open mic ya, bisa raise hand langsung. Nah, tapi sebelum itu kami persilahkan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari BPK, BPOM, atau dari Diskominfo daerah nih, ya. Ini kami persilahkan. Baik, sambil menunggu, ada yang ingin mungkin saya coba tanya dulu nih ke Pak Ahmad. Untuk kita supaya mencegah nih Pak, kan tadi dalam artian supaya data kita tuh tidak bocor. Itu biasanya dalam hal tadi Bapak sampaikan klasifikasi terutama terkait informasi-informasi atau data yang ingin disimpan. Nah, apabila data itu nih sudah kita simpan, tapi kita simpannya secara digital dan ternyata server kita yang bobol gitu misalkan kayak yang kejadian kemarin itu kan adalah mereka ngambil data secara digital sehingga bisa keambil semua. Nah, itu seperti apa, Pak? Sebaiknya pencegahannya supaya datanya tidak bobol atau tidak hilang. Yang pertama tentu Pak Aruman dan Bapak Ibu semua, tentu yang pertama kita memprioritaskan data-data mana yang punya top priority untuk dilindungi. Sehingga kalau dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi, pada prinsipnya informasi-informasi yang dikelola oleh badan publik itu kan terbuka ya. Artinya orang bisa akses, bisa mendapatkan, bisa. Tetapi mungkin saja sebagiannya ada yang rahasia. Sehingga kalau secara regulasi atau secara teknokratis itu bisa kita lakukan perahasiaan terlebih dahulu, dalam hal ini melalui pengujian konsekuensi, kemudian kita punya daftar informasi yang dikecualikan, maka itu akan jauh lebih hemat secara space di dalam konteks teknologi ya. Ketika kemudian harus dilindungi di server atau di cloud atau seperti apa dalam konteks perlindungan data, maka itu jauh lebih hemat, lebih efektif. Mengapa? Karena bukan seluruh data yang kemudian harus secara rapat dilindungi, tetapi hanya data-data yang memang secara secara regulasi, secara teknokratis memang harus dirahasiakan.
Karena di beberapa negara pun tidak semua data itu ada seumur hidup, enggak. Tetap ada masa retensinya. Kalau kita perhatikan misalnya di Amerika misalnya, itu masa kerahasiaan atau masa retensi kerahasiaan data-data seperti di lembaga intelijen di Amerika, CIA segala macam, bahkan dia lebih pendek lagi, itu 20 tahun bisa dibuka. Jadi kita bisa akses data-data yang semula dirahasiakan di CIA atau di FBI misalnya, kalau sudah berusia 20 tahun. Di Amerika ada namanya lembaga di bawah Universitas George Washington University, itu ada namanya, saya agak lupa namanya, saya pernah ke sana dan saya cek semua data-data yang semula rahasia 20 tahun yang lalu itu sudah bisa diakses melalui instansi-instansi tertentu di Amerika ya. Eh, National Security Archive namanya, National Security NSA, National Security Archive atau arsip ya. Itu kalau kita buka di website misalnya National Security Archive, kita bisa cek itu data-data yang bisa diakses dengan leluasa sehingga orang itu mengurangi nafsu orang untuk menghack gitu loh. Itu Pak Arman. Jadi orang loh ngapain dihack, orang sudah ada. Kalau itu memang data informasi yang bisa dibuka ya di-share aja gitu. Nah, sebaliknya, informasi yang kita kategorikan sebagai rahasia, itulah yang betul-betul menjadi konsentrasi kita untuk kita lindungi, kita lakukan berbagai cara untuk supaya tidak bocor. Mungkin kalau saya bisa tunjukkan misalnya di NSA itu ya, National Security Archive itu, kita bisa akses itu data-data yang mungkin, oh ini kayaknya rahasia ya, tapi karena dari sisi undang-undang yang ada di mereka, kalau di kita misalnya masa retensinya sudah habis misalnya, itu kita bisa buka aja supaya orang tidak terlalu bernafsu untuk ngehack gitu. Yang kedua juga secara space, baik dari sisi arsip kalau itu manual atau arsip digital, itu akan jauh menghemat gitu ya. Karena tidak perlu juga misalnya satu data disimpan selamanya gitu. Secara sifat datanya sendiri tidak. Mungkin ada instansi lain yang bisa kalau di Indonesia misalnya arsip nasional, di peraturan di undang-undang kearsipan kita kan juga kalau sudah masa retensinya habis dan itu penting, tidak perlu di instansi kita, tapi cukup diserahkan ke arsip nasional gitu untuk menyimpannya. Kalau itu misalnya data bersejarah misalnya. Tapi yang lain-lain ya nggak perlu. Nah ini juga menyangkut bahwa semua data dan informasi itu tidak berarti seluruhnya harus disimpan selama-lamanya sampai kiamat gitu ya misalnya. Nggak perlu juga gitu. Nah ini bagian dari strategi secara teknokratis bagaimana kita mengelola data sehingga kalaupun yang disebut bocor dan membahayakan itu adalah betul-betul data yang confidential, yang dikecualikan, bukan seluruh data gitu. Kalau data-data yang sudah terbuka, artinya masuk dalam daftar informasi publik, kemudian bocor kemana-mana, jangan merasa bocor. Itu biasa aja karena memang bisa diakses gitu. Sehingga kita juga energi kita bisa lebih fokus pada informasi yang dikecualikan itu. Itu yang saya maksud dengan bagaimana strategi melindungi kebocoran data dengan strategi teknokratis gitu. Secara regulasi di dalam kita atur, secara teknis kita atur SOP-nya, siapa yang bisa melakukan uji konsekuensi dan siapa yang bisa menyimpan data itu, sehingga kita secara bersama-sama di instansi itu punya kepedulian yang sama tentang informasi yang harus dilindungi. Bukan hanya tugasnya Pusdatin, bukan hanya tugasnya orang IT, tapi tugas kita juga sebagai orang yang menjadi bagian dari instansi itu untuk melindungi informasi yang rahasia. Kira-kira begitu Pak Arman. Baik, baik. Tandanya data PDN yang kemarin dikatakan bocor atau ini bisa jadi sebagian juga adalah sebenarnya adalah data informasi Biasa yang nggak rahasia sebenarnya. rahasia sebenarnya. Tapi Oke. kalau seluruhnya diambil ya jadi bahaya juga itu. Iya, baik. Nah, ini sudah ada penanya nih Pak dari Kristiana Diskominfo Karanganyar. Jadi Ya. pertanyaannya adalah pada saat uji konsekuensi ini kan untuk pengecualian informasi, apakah perlu mengundang pihak terkait seperti akademisi, LSM, wartawan, warga atau yang lainnya? Mungkin dari Pak Man silakan. Yang pertama sebenarnya secara normatif, secara regulasi memang kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi itu dilakukan oleh PPID.
Dan tentu PPID bisa berkoordinasi dengan pihak internal, terutama yang menguasai data itu. Tentu tidak semua data dikuasai oleh PPID ya, mungkin dikuasai oleh instansi lain, atau dikuasai oleh dinas yang lain, atau dikuasai oleh unit yang lain. Maka yang lebih penting sebenarnya berkonsultasi dengan pemilik informasinya. Karena pemilik informasinya adalah mereka yang paling paham mengenai karakter informasi itu. Kalau bocor, gimana? Kalau dilindungi, mana yang dilindungi? Apakah seluruhannya atau sebagian saja? Itu yang lebih penting. Adapun mengenai melibatkan pihak luar, sebenarnya lebih pada kalau kita memerlukan pertimbangan. Tapi itu pun sebenarnya pertimbangan pimpinan lebih penting dibandingkan dengan pihak luar. Karena khawatirnya kalau pihak luar dilibatkan dalam hal ini misalnya entah wartawan, entah apa, itu bukannya melindungi, malah udah men-share data itu pada saat data itu sebelum dirahasiakan gitu kan. Kecuali misalnya ada keperluan, misalnya Bapak Ibu perlu mengundang akademisi atau mengundang pakar atau expert atau menggunakan konsultan yang memang dia dari awal sudah harus istilahnya yang sering kita lakukan itu kita menandatangani NDA kan, NDA. non-disclosure agreement. Jadi kita sudah menandatangani persetujuan untuk tidak membuka data itu keluar. Nah, kalau itu dilakukan bisa dikerjakan. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat seperti FGD yang mengundang banyak orang, tentu bukan itu maksudnya. Yang lebih penting adalah bahwa ketika Bapak Ibu melakukan pengecualian, Bapak Ibu yakin bahwa pengecualiannya sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan pengecualian di Undang-Undang KIP, atau kalau ada undang-undang lain yang bisa untuk mengecualikan atau merahasiakan itu digunakan. Kemudian itu yang paling penting, bahwa kemudian Bapak Ibu merasa tidak percaya diri atau nggak pede, Bapak Ibu bisa mengundang expert atau bisa mengundang tim, misalnya mengundang kami nih dari Magnitude secara online untuk ikut memberikan pertimbangan. Tentu dengan tadi itu, kalau kita misalnya harus dapat sharing data-data yang harusnya rahasia itu, biasanya disiapkan non-disclosure agreement, perjanjian bahwa data-data itu tidak boleh keluar. Misalnya. Kurang lebih begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Man. Jadi tandanya tidak harus mengundang semua pihak karena untuk pengesahannya ini kira-kira bagaimana Pak? Apakah cukup dari PPID-nya saja atau ada pihak-pihak lain yang harus juga melakukan pengesahan dari uji konsekuensi? Kalau pengesahan sebenarnya secara regulasi di di peraturan Komisi Informasi maupun di Undang-Undang KIP itu sebenarnya cukup oleh PPID walaupun beberapa publik itu seringkali eh, bukan PPID yang melakukan pengesahan tetapi yang lebih tinggi dari PPID, bisa atasan PPID, bisa pimpinan tertinggi. Misalnya kalau di BUMN itu bisa disahkan dalam bentuk peraturan direksi misalnya. Sehingga kuat gitu ya. Mengapa? Mungkin kepentingannya adalah untuk melindungi data itu dan membuat perlindungan itu lebih kuat di internal. Karena mungkin saja kalau hanya PPID yang mengesahkan itu, mungkin tim lain atau unit lain atau direktorat yang lain merasa, oh ini data saya sendiri, terserah saya yang mengelolanya, kan bisa begitu kadang-kadang. Sehingga perlu pengesahan di level tertinggi, bisa di direksi, atau kalau di kementerian bisa di menteri, dalam bentuk peraturan menteri atau SK menteri, untuk mengesahkan daftar informasi yang dikecualikan itu, supaya perlindungannya lebih kuat gitu ya. Tapi walaupun secara regulasi sebenarnya cukup PPID. Tapi kalaupun bisa dilakukan di tingkat yang lebih tinggi, atasan PPID atau bahkan level pimpinan tertinggi itu akan lebih baik tentu ya. Begitu Pak Arman. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi item-item tadi mungkin ada di pasal 17 Pak ya. Jelas ya. Ya, bagaimana untuk pengecualian informasi. Nah, eh, tadi Pak Aman juga sudah menyampaikan untuk pengesahannya seperti apa. Ya, kira-kira mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Kita persilahkan ya. Karena ini sangat penting ini. Bagaimana keterbukaan informasi tapi juga menjaga informasi. Seperti motonya Magnet Indonesia, data aman, informasi transparan. Ya, kami beri kesempatan untuk Ibu Kristiana, apakah tadi sudah cukup menjawab? Bu Kristiana bisa open mic? Silakan, Bu Ya, terima Kristiana. kasih. Sudah, Pak.
Makasih Bu Kris Nggih, terima dari kasih. Karanganyar nggih, Jawa Tengah ya Bu ya. Siap. Nggih. Terima kasih. Diskominfo Karanganyar. Ya. Dan ya, kalau di Karanganyar untuk PPID-nya, atasan PPID-nya dari mana Bu? Posisinya apa? PID-nya Pak Sekda. Oh, Pak Sekda. Sekda ya. Oke. Penetapan DIK Daftar. juga Pak Sekda sih. Pak Sekda Cukup ya. sih Bu itu. Ya. Cukup Bu kalau Belum nggih. Baik. secara regulasi cukup kuat gitu ya. Tetapi secara operasional juga lebih leluasa dibandingkan harus Pak Bupati misalnya gitu ya, atau Ibu Bupati gitu ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Silakan. Atau dikonsultasikan. Sementara sudah dulu. Sementara cukup. Baik. Terima kasih banyak Ibu Kristiana. Kalau nanti ada hal-hal terkait yang lain juga, silakan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Ya. Terima kasih Bu Kristiana. Baik. Bapak Ibu semua, ya, kita tadi sudah membahas terutama terkait mengenai bagaimana kita mengamankan informasi kita ya, agar tidak bocor dan juga tidak sembarangan diberikan ya, karena pencegahan ini lebih baik daripada kita melakukan pengejaran data yang bocor, itu akan lebih sulit ya. Maka jangan lupa untuk melakukan uji konsekuensi. Mungkin di akhir Pak Aman bisa sampaikan closing statement, kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aruman, Bapak Ibu yang saya hormati dari berbagai instansi PPID, baik di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dari kementerian, lembaga, universitas, kecamatan, BUMN, BUMD. Yang paling utama sebenarnya dari sisi teknokratis dalam hal mengamankan data supaya tidak bocor adalah supaya pengamanannya efektif. Maka yang paling utama kita amankan datanya secara teknis melalui tim IT, melalui sistem cloud atau server, itu yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana informasi-informasi yang dikecualikan itu menjadi top priority untuk diamankan atau dilindungi. Kenapa? Karena kalau kita campur aduk gitu ya, semuanya kita samaratakan, boleh jadi kita akan memerlukan backup data atau perlindungan data yang memakan space yang besar, sehingga kemudian boleh jadi tidak efektif. Mengapa? Karena dalam kerangka Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sebenarnya ada data yang terbuka untuk publik dan ada data yang dikecualikan. Maka yang perlu kita lindungi adalah data yang dikecualikan, itu yang paling utama. Bahwa data yang terbuka itu perlu kita lindungi, iya secara arsip. Tetapi kalau masa retensi arsipnya sudah selesai, sebenarnya tidak perlu lagi harus berada di tempat kita. Bisa kita musnahkan, atau kalau itu datanya cukup bersejarah, kita serahkan kepada arsip nasional gitu ya. Selebihnya kita cukup melindungi informasi-informasi yang dikecualikan saja. Saya kira itu Pak Aruman, secara teknis mungkin teman-teman di Pusdatin, di tim IT atau di tim yang membidangi informasi digital itu bisa melakukan, asal kita di PPID menyiapkan informasi-informasi yang dikecualikan itu sebagai informasi yang harus diprioritaskan untuk dilindungi. Saya kira itu Pak Aruman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman Makmum atas sharing sessionnya yang hari ini sangat up to date ya, terutama terkait dengan perlindungan data, ya bagaimana kita melindungi data-data kita dan bagaimana prosesnya agar hal tersebut legal. Ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Wan adalah ada uji konsekuensi yang harus dilakukan oleh lembaga, oleh badan publik, ya sehingga saat melakukan pengecualian atau menjaga kerahasiaan informasi tersebut itu juga dilindungi oleh undang-undang. Walaupun di sisi lain kita ketahui bahwa Komisi Informasi Publik itu KIP itu memiliki undang-undang untuk keterbukaan informasi, sehingga di dalam transparansi kita juga ada yang namanya perlindungan data kita. Saya Handiono Aruman, terima kasih banyak ke Pak Abdurrahman Makmun dan juga kepada Bapak Ibu semua dari BP POM, dari PLN, dari Kemenak, dari BPK, Diskominfo daerah, ya dari Perpusnas dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bergabungnya di kita.
untuk webinar series 42 ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Untuk itu saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan yang lain hal. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mas Fauzan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abdul Rahman dan Pak Ruman yang sudah memberikan kita sesi bermanfaat tadi. Dan terima kasih juga kepada para hadirin. Saat ini kita juga sudah memasuki rangkaian penghujung acara webinar. Sebelumnya kembali saya ingatkan untuk para hadirin untuk mengisi link absensi webinar. Sudah di-share juga di room chat. Silakan Bapak dan Ibu diisi terlebih dahulu. Link absensi ini juga nantinya akan digunakan kami untuk memberikan e-sertifikat begitu ya. Selanjutnya juga kita akan berlanjut ke sesi dokumentasi. Baik, kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Boleh, silakan Bapak, Ibu, semuanya. Supaya terlihat muka kita semua, Bapak, Ibu, boleh. Oke. Ya, sepertinya sudah bisa ya. Kita langsungkan dokumentasinya. Baik, saya hitung aba-aba ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk hari ini kita ada 90 peserta ya. Hari ini ya, alhamdulillah ya. Cukup banyak. Jadi ada beberapa slide. Ada kurang lebih 9 slide, betul? Admin? Mohon dicek terlebih dahulu. Sorry, berapa? 4 ya. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Baik, silahkan. Saya hitung aba-abanya dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik. Oke. Kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir itu slide keempat. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya mengikuti webinar ini. Semoga sesi forum ini beserta materi di dalamnya yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Rahman, begitu juga Pak Roman, di dalamnya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk kebermanfaatan pribadi kita masing-masing dan juga kebermanfaatan untuk instansi Bapak Ibu. Ingin mengingatkan juga bahwa agar tidak tertinggal informasi terkait Magnitude Indonesia, maka disilahkan untuk mengikuti akun Instagram kami yaitu @magnitude_Indonesia. Dan jika memerlukan komunikasi langsung bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor WhatsApp dengan nomor berikut 0818 0615 6436. Baik. Saya Fauzan Muhammad sebagai MC menyampaikan mohon maaf jika terdapat kesalahan pemilihan kata dan bentuk penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.